Oke, saya ingin bergeser ke laporan Anda terkait mantan rekan Anda, Rizmon Sianipar, terkait dugaan penggunaan gelar palsu. Seberapa serius Anda ingin melaporkan terkait hal itu, Dok? Buat saya nggak ada yang namanya istilah mantan teman ya. Kan dia sendiri yang kemudian tidak mengakui saya sebagai temannya. Kan gitu ya. Kalau saya sekali teman ya terus-terusnya teman. Jadi saya nggak ada problem. Persoalan teman, persoalan perasaan dengan Rizmon tuh nggak ada problem saya gitu. Bahkan pada konferensi pers yang saya lakukan kemarin ya di Jumat tanggal 17 April 2026, saya katakan bahwa saya nggak percaya kok Rizmon itu memasukkan gelarnya tuh, ya nggak percaya kok. Karena saya tidak percaya, makanya saya ingin membuktikan sendiri. Saya nggak percaya sama omongannya Termul. Saya nggak percaya. Termul kan yang menuduh kan bahwa Rizmon itu memasukkan ijazah gelar doktor dan S2-nya, masternya kan gitu. Termul juga yang mengatakan bahwa Yamaguchi University itu tidak mengakui gelarnya Rizmon, ya kan? Termul juga yang mengatakan bahwa dia memasukkan surat kematian, kan itu kata Termul. Saya belum tahu dari Yamaguchi University. Termul juga yang mengatakan bahwa Rizmon itu memasukkan gelarnya sehingga dia bisa diterima di Universitas Mataram sebagai dosen dan juga Universitas Brawijaya, kan itu Termul semua mengatakan. Belum ada statement dari Rizmon dan belum ada statement resmi dari Yamaguchi University, dari Universitas Mataram dan dari Universitas Brawijaya. Oleh karena itu maka saya ingin membuktikan teman saya ini tidak bohong dengan gelar ijazah yang dia bahkan sematkan di KTP-nya dia. Saya nggak mau itu. Saya ingin membuktikan bahwa Rizmon itu benar-benar doktor, benar-benar Master of Engineering dari Yamaguchi University. Maka saya memang punya rencana untuk ke Yamaguchi University. Saya merencanakan itu untuk membuktikan bahwa Rizmon benar-benar doktor. Bukan seperti Termul, ingin membuktikan bahwa Rizmon itu dokter abal-abal, beda konteks ya. Baik, jadi untuk membuktikan bahwa Bang Rizmon benar-benar lulus dari Universitas Yamaguchi, Anda akan terbang ke Jepang untuk membuktikan itu. Dan tidak hanya di universitas di Jepang, tapi juga Universitas Mataram juga. Mataram, ya, dan Brawijaya ketika dia menjadi dosen tamu ya di Universitas Brawijaya gitu ya. Saya pengen membuktikan bahwa nggak betul itu, Rizmon itu menipu tuh nggak betul gitu. Kenapa loh, dia berani sekali loh ya. Pada saat kita bikin buku Jokowi's White Paper ya, itu dia mencantumkan gelar Dr. Eng, Rizmon Hasyiholan Sianipar, Master Eng ya kan, sebenarnya percaya penuh gitu kan. Mana ada sih orang yang mau memasukkan, dan KTP-nya ya yang kami pegang, kuasa hukum kami juga pegang, itu mencantumkan gelar doktor dan Master Engineering kan gitu. Masa iya sih ada orang itu kecuali Pak Joko Widodo ya sekarang kita pertanyakan gelar insinyur kan? Jadi kalau di awal tadi kita menyampaikan apa babak baru setelah SP3 bagi Rizmon Sianipar itu terbit, jawabannya baru saja Anda sampaikan bahwa Anda akan membuktikan gelar doktor ataupun pernah menjadi dosen tamu di Universitas Brawijaya, lulus dari Universitas Mataram, dari Universitas Yamaguchi di Jepang, itu Anda akan buktikan semuanya, termasuk KTP-nya? Asli ya. Termasuk KTP-nya? Saya buktikan keasliannya ya. Saya buktikan keasliannya gitu ya. Dok, apa yang terjadi kalau beneran asli ternyata? Rizmon, asli gitu dokternya. Bahagia dong. Saya dari awal itu kan ketika saya berkenalan dengan Rizmon di tanggal 15 April 2025 di Universitas Gadjah Mada di alma mater kami, saya bangga sekali punya adik kelas ya, teman satu alma mater yang cerdas seperti Rizmon, dan dia memang betul-betul cerdas loh gitu loh. Kecerdasannya itu kan nggak ada hubungannya dengan pemalsuan gelar kan ya gitu loh. Dan ketika dia mengaku bahwa dia doktor lulusan Yamaguchi University, ada juga CV-nya, dia juga menyerahkan CV lengkap kepada saya, di mana dia mencantumkan gelar doktor dan master engineering-nya juga, di KTP-nya juga. Saya nggak ada keraguan sedikit pun. Saya percaya 100% bahwa Rizmon ini benar-benar doktor dan benar-benar master engineering dari Yamaguchi University. Kepercayaan saya kemudian menjadi tergoyahkan karena ada masukan dari Termul, ya kan? Yang mereka memberikan bukti, tapi sampai dengan hari ini kan buktinya juga belum ada kan ya. Buktinya kan mereka baru reaksi aja kan gitu. Saya juga menunggu tuh. Saya mau menghubungi juga ini para Termul yang berangkat ke Yamaguchi University. Saya mau menanyakan kepada mereka. Mereka punya bukti hitam di atas putih nggak gitu bahwa Rizmon ini palsu doktornya gitu. Karena saya menolak loh. Sampai kemudian jelas bahwa dia memasukkan ijazahnya. Sampai dengan hari ini saya tetap menganggap Rizmon itu doktor
dan Master Engineering dari Yamaguchi University sampai terbukti sebaliknya. Oke, jadi kalau saya simpulkan ini bukan karena Anda sakit hati ditinggal oleh Bang Rismon, bukan upaya untuk membalikkan keadaan, tapi ini adalah upaya Anda untuk mempertanyakan kredibilitas Rismon, benar dok? Ya, saya nggak ada sedikit pun sakit hati apapun. Saya nggak pernah punya masalah apapun dengan Rismon. Rismon yang punya masalah dengan saya, dan itu sebetulnya adalah masalah perasaan saja gitu ya. Sebetulnya sangat mudah ya bagi antar teman itu untuk diselesaikan gitu ya. Cuma masalahnya saya yang sedih dari Rismon itu apa? Dia ini mudah sekali dipengaruhi oleh orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang tidak benar, dan langkah-langkah yang dia lakukan sekarang ini dia tidak tahu akibatnya gitu loh. Itu yang saya sedih. Makanya ketika kemudian ada termo yang menyatakan bahwa gelarnya palsu, kemudian istrinya memasukkan surat kematian, itu saya sedih sekali. Kenapa dia tidak bilang kepada kami gitu loh, sehingga kami bisa memberikan solusi sama-sama. Malah dia bilang kepada orang-orang yang bahkan sekarang ini menjerumuskan dia. Saya yakin dalam waktu dekat, entah sebulan, 2 bulan, atau setahun, Rismon akan sangat menyesali apa yang dia lakukan sekarang. Oke. Terkait tadi pembuktian keabsahan gelar, apa saja persiapan yang sudah Anda lakukan dok? Siapa mungkin dari pihak universitas di Yamaguchi yang sudah Anda hubungi, atau persiapan apa saja yang Anda lakukan? Kalau saya sih sebetulnya itu bukan sesuatu big deal gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang ini kan suplemen aja gitu ya. Jadi saya sih sebetulnya tidak kemudian menjadikan itu sebagai target. Rismon itu bukan target saya. Target saya atau tujuan saya adalah menegakkan kebenaran soal ijazah dari Pak Joko Widodo. Jadi jangan kemudian dilebarkan atau kemudian malah digeser gawangnya kepada gawang yang lain, atau permainannya kita lagi main futsal, jangan kemudian jadi main pedal gitu loh. Jadi ini lapangannya tetap adalah pembuktian ijazah Joko Widodo, Pak Joko Widodo, bukan kemudian jadi main pedal membuktikan ijazahnya Rismon. Itu nggak ada agenda sama sekali gitu. Oke, ini sebenarnya gini, saya itu sayang sama Rismon. Sayang sama Rismon. Saya tuh sayang sama Rismon. Ya, karena dia adik kelas, dia cerdas, dia cemerlang gitu ya. Kalaupun soal palsu dan tidak kan dia bisa kita nasihati untuk, ayolah Rismon, kamu selesaikan doktormu dan sebagainya. Kan selesai di situ. Ya kan, seperti surat kematian itu dilakukan oleh banyak orang di luar sana gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang membuat dia harus ketakutan gitu loh. Nah ini salahnya Rismon itu kan nggak datang ke kakaknya untuk tanya gitu, malah datang ke orang-orang yang malah menyesatkan dia kan gitu. Oke, jadi kapan terakhir Anda ketemu dengan Bang Rismon, Dr. Tifa? Saya bertemu pada saat launching buku saya ya, terakhir ya bertemu dengan Rismon ya, tanggal 26 Februari 2026. Itu perayaan ulang tahun saya ditandai dengan launching buku. Beliau hadir, ngasih sambutan juga, memberikan apresiasi atas buku yang saya launching di situ ya, Otak Politik Jokowi ya. Itu adalah buku kedua saya terkait dengan penelitian saya tentang Pak Joko Widodo kan gitu. Dan baik-baik aja, masih tetap sebagai teman gitu. Dan saya tidak akan memecat dia sebagai teman saya, enggak. Nggak ada mantan teman ya? Iya, teman yang tersesat aja gitu, teman yang lagi salah bergaul sama orang-orang tersesat gitu aja sih saya lihat tuh dari seorang Rismon. Oke, kemarin kita juga sudah diskusi langsung dengan Mas Roy Suryo, Dr. Tifa. Saya juga tanya apakah ada keinginan dari Mas Roy untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini kan penelitian akademik begitu, untuk Rismon melakukan penelitian tandingan. Kalau dia ingin mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, apa dasar-dasarnya? Apakah Anda juga berpikiran yang sama agar Bang Rismon juga membuat penelitian tandingan untuk itu? Oh ya, di dalam sebuah penelitian, dalam sebuah pekerjaan ilmiah ya, kita selalu terbuka untuk revisi kan gitu. Misalnya kita punya penelitian, ternyata penelitian itu setelah kita kaji atau direview oleh orang lain, ternyata penelitian kita tuh ada koreksi gitu ya. Ya kita berkewajiban atau punya sebuah moral obligatori untuk melakukan revisi atas penelitian kita yang lalu. Tapi kalau penelitian itu hasilnya 400 halaman, lalu halaman 1 sampai 400 itu dia nyatakan salah, ya berarti dia peneliti abal-abal kan gitu.
Iya kan? Tapi kan Anda juga ada di situ, Dokter Tifa. 3 penulis masing-masing berkontribusi dalam 700 total halaman Jokowi's White Paper itu. Ada Ya. Anda, ada Roy Suryo. Dan Mas Roy kemarin juga mengatakan bahwa sama sekali tidak akan mencabut apa yang sudah Rismond tulis dalam buku itu. Oh iya, karena gini ya, jadi kita itu melakukan review terhadap karya penelitian kita, itu kan harus menggunakan peer reviewer kan, peer ya. Jadi tidak oleh kita secara subjektif gitu ya. Misalnya gini, saya bikin penelitian, lalu saya pikir penelitian saya perlu direvisi. Saya minta tolong orang lain yang expert atau pakar juga. Nah, Rismond ini dalam bagian dia di dalam buku Jokowi's White Paper itu sudah direview oleh 2 orang ahli digital forensik yang nggak kaleng-kaleng kelas dunia, yaitu Profesor Tono Sartono dan Dr. Ridho Ramadi. Jadi penelitian dia tuh confirm, valid. Meskipun dia sendiri kemudian mengatakan sebaliknya begitu ya, meskipun dia sendiri kemudian mengatakan sebaliknya. Tapi singkat saja Dokter Tifa, jika nanti kemudian persidangan sudah bergulir dan ternyata terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah Anda juga akan menarik pernyataan Anda dan membuat penelitian tandingan, bukan penelitian tandingan, penelitian revisi seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, karena ini adalah merupakan penelitian akademik. Anda ingin membuat penelitian lagi untuk membuktikan bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu asli? Enggak. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa penelitian saya terkait dengan ijazah ya Presiden Joko Widodo ya itu sudah selesai di bulan Agustus 2025 dan hasil penelitian saya menyatakan 99% ijazah tersebut palsu. Lalu saya kuatkan juga dengan penelitian saya berbasis matematika bahwa foto yang ada pada ijazah yang kita sebut ini adalah ijazah Joko Widodo yang ada di internet itu 92,37% berbeda dengan foto Pak Joko Widodo. Artinya itu orang lain yang ada di ijazah tersebut. Jadi ini udah selesai, buat saya udah selesai. Nggak ada revisi lagi terkait dengan itu. Baik. Dokter Tifa, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih sudah sangat terbuka sore ini. Sehat-sehat selalu Dokter Tifa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apakah kebenaran harus dicari sampai ke Jepang dan juga Mataram seperti kata Dokter Tifa, atau cukup diakhiri dengan jabat tangan seperti kata Rismond Sianipar? NTV Prime kami tutup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.